Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 3 tema 4, subtema 2 kewajiban dan hakku di sekolah. Di pembelajaran 4 kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN dan PJOK di halaman 68 sampai dengan 74. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Karina. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain sesuai judul ya. Nah, kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Nanti ada daftarnya seperti ini nih. Nah, misalnya sekarang kan kita kelas 3 ya. Jadi adik-adik pilih playlist kelas 3, klik biru-birunya di sini. Lalu kemudian nanti akan masuk ke playlistnya. Misalnya nih kita mau lihat kelas 3 tema 3. Berarti adik-adik putar di sini, putar semua. Nah, kita nanti akan lihat di sebelah kanan ada daftarnya adik-adik. Nah, ini adik-adik bisa pilih ya mau cari yang tema berapa. Ini dibuatnya berurutan. Adik-adik bisa cari dari subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa ya. Nah, yuk kita mulai adik-adik di subtema 4 ya. Di pembelajaran 4 ya. Bagaimana wajah anak-anak pada gambar adik-adik? Nih, ya, sehatkah mereka? Apakah anak-anak wajib menjaga sekolahnya agar bersih dan sehat? Nah, apa yang harus dilakukan agar sekolah kita selalu bersih dan sehat? Ya, bertanya jawablah dengan teman di sebelah. Nah, contohnya ini ya dari pertanyaan tadi, bagaimana wajah anak-anak pada gambar. Nah, mereka semuanya ceria ya. Semuanya ceria. Apakah mereka semua sehat? Ya, mereka semua dalam keadaan sehat ya. Semua sehat, ceria. Kemudian apakah anak-anak wajib menjaga sekolahnya agar bersih dan sehat? Tentunya wajib ya. Semua anak wajib menjaga sekolahnya agar bersih dan sehat. Kemudian apa yang harus dilakukan agar sekolah selalu bersih dan sehat, yaitu kita harus melakukan kegiatan kebersihan di lingkungan sekolah ya. Nah, sekarang adik-adik kita baca secara nyaring, judulnya Sekolah yang Sehat. Setiap anak wajib menjaga kebersihan dan kesehatan sekolah. Apabila sekolah bersih dan sehat, anak-anak pun dapat bermain dengan ceria. Mereka akan selalu bersemangat belajar. Akan tetapi, tidak semua sekolah merupakan sekolah yang sehat. Sekolah sebaiknya memiliki kantin yang selalu bersih. Tempat mencuci tangan sebaiknya tersedia di beberapa tempat. Tempat sampah sebaiknya ada di setiap sudut. Sekolah sebaiknya memiliki halaman tempat bermain. Toilet sekolah sebaiknya bersih dan wangi. Sekolah sebaiknya bersih dari jentik nyamuk dan asap rokok. Sekolah sebaiknya memiliki program menjaga kesehatan. Setiap warga sekolah sebaiknya memiliki kebiasaan hidup sehat. Mereka harus sering mencuci tangan dengan air mengalir. Mereka harus rajin berolahraga. Mereka harus ikut menjaga kebersihan di setiap sudut sekolah, ya. Nah, kita amati teks tadi dengan judul Sekolah yang Sehat. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan masalah. Ya, jadi masalahnya apa yang dibawa di teks tadi. Lalu berikutnya kita garis bawahi juga kalimat sarannya, adik-adik. Ya. Nah, yuk kita lihat di teks bacaan. Pertama kita cari dulu masalahnya ya. Nah, masalahnya adalah masalahnya itu berarti tentang ini, tentang sekolah yang sehat ya. Tidak semua sekolah sehat. Ya, ini masalahnya nih. Lalu sekarang kita cari kalimat sarannya. Ada banyak sepertinya nih adik-adik. Sekolah sebaiknya mempunyai kantin yang bersih ya. Nih, tempat mencuci tangan sebaiknya ada di beberapa tempat. Tempat sampah sebaiknya ada di setiap sudut. Lalu sekolah sebaiknya memiliki taman bermain. Kemudian toilet sekolah sebaiknya bersih dan wangi. Lalu sekolah sebaiknya bersih dari sarang nyamuk, jentik nyamuk dan asap rokok. Sekolah sebaiknya memiliki program menjaga kesehatan. Kemudian nih masih ada nih setiap warga membias nih ya yang ini. Kemudian ini juga ya ini semua saran. Nah, ini juga sampai sini ya.
Nah, mulai dari sini sampai sini ini semuanya kalimat saran ya adik-adik. Kalau diminta Bapak Ibu guru semuanya ditulis berarti harus ditulis semua, atau kalau misalnya tuliskan 5 ya berarti 5 aja, dipilih aja bebas ya. Nah, bacakan kalimat tersebut dengan nyaring. Nah, ini ada gambar, aku belajar hidup sehat. Kita lihat gambar-gambarnya yuk adik-adik. Ini ada Bapak Ibu guru. Ya, ini ada halaman sekolah. Ya, ada sekolahnya, lalu ada ruang UKS mungkin, ada musola juga. Tamannya juga bersih. Banyak sekali kegiatan-kegiatan siswanya di sini ya, ada di sekelilingnya. Ya. Nah, lakukan hal-hal berikut secara berkelompok. Amati lingkungan atau kegiatan di sekolah adik-adik. Pilih salah satu bagian sekolah yang menurut kelompokmu belum mencerminkan sekolah sehat. Ya. Nah, lalu tuliskan permasalahannya dan saran-saran kelompoknya seperti di bacaan teks tadi ya. Tuliskan di selembar kertas. Nah, pajang hasil diskusi kelompok di papan pajangan ya atau di mading, majalah dinding. Nanti bentuk tulisannya seperti ini. Ya, bagian yang dilihat apa, kondisi saat ini, kondisi seharusnya, saran-saran, dan nama anggota kelompok. Nah, Kak Rina buatkan contohnya di sebelah kanan. Walaupun ini sebetulnya tergantung dari sekolah adik-adik ya. Tapi Kak Rina buatkan contoh bagian yang dilihat misalnya halaman belakang sekolah. Mungkin kalau halaman belakang itu kan biasanya jarang diperhatikan ya. Nah, kondisi saat ini masih ada sampah yang berserakan. Seharusnya sampah dimasukkan ke dalam bak sampah. Nah, sarannya yang pertama adalah sebaiknya seluruh warga sekolah membuang sampah pada tempat yang disediakan. Yang kedua, sebaiknya saat bak sampah sudah penuh segera dikosongkan. Sampah yang menumpuk sebaiknya digunakan sebagai bahan kompos. Lalu, semua warga sekolah seharusnya mematuhi peraturan sekolah tentang kebersihan lingkungan. Nah, lalu ditulis nama kelompoknya, misalnya ada Udin, Siti, Dayu. Ya, nanti dituliskan kelompok adik-adik. Nah, berikutnya kamu memiliki hak belajar di lingkungan sekolah yang sehat. Diskusikan dengan teman-teman kewajiban dan hak di lingkungan sekolah yang sehat adik-adik. Lalu tunjukkan hasil diskusi pada tabel berikut ini. Ya. Nah, coba kita lihat di sini ada tabel kewajiban dan hak di lingkungan sekolah sehat. Kewajibannya di sebelah kiri, haknya di sebelah kanan. Ya, Kak Rina buatkan di sebelah sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini Kak Rina buatkan 5. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, kewajibannya, lalu merawat tanaman yang ada di sekolah, membuang sampah pada tempatnya, merawat taman sekolah, dan melakukan piket kelas secara rutin. Untuk haknya, yang pertama adalah lingkungan sekolah sehat dan nyaman, lingkungan menjadi hijau dan asri, dapat belajar dengan tenang, prestasi belajar meningkat, udara lingkungan sekolah menjadi lebih segar, ya. Berikutnya, amati tabel tadi, ceritakan pengalaman adik-adik melaksanakan salah satu kewajiban tadi, ya, dan haknya juga. Ini contoh ya adik-adik ya. Contohnya yang pertama paragraf 1 nanti boleh diringkas atau ditambahkan sesuai dengan kebutuhan adik-adik ya. Salah satu kewajiban siswa di sekolah adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan melaksanakan piket kelas secara rutin. Regu piket bertugas membersihkan dan merapikan ruang kelas dan lingkungan sekitarnya. Lingkungan kelas yang bersih dan sehat membuat kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik, sehingga prestasi belajar siswa dapat meningkat. Selain itu, dengan lingkungan sekolah yang sehat, siswa dapat menikmati udara segar yang sangat baik bagi kesehatan. Nah, berikutnya ini gambar cara mengisi waktu luang di lingkungan sekolah yang sehat. Nah, tunjuk satu kegiatan yang adik-adik sukai, kemudian tuliskan manfaatnya. Nah, ini Karina akan buat yang ini ya, ini lompat tali. Karina akan buat nanti seperti ini, nama kegiatannya bermain lompat tali, manfaatnya. Jadi walaupun sepertinya ini permainan ya adik-adik, lompat tali itu merupakan suatu permainan yang baik bagi tubuh kita. Secara fisik, anak jadi lebih terampil karena harus belajar cara dan teknik melompat karena kan kita harus menyesuaikan irama talinya ya. Lalu membantu menurunkan berat badan ya dan juga meningkatkan keseimbangan dan juga koordinasi ya. Nah, berikutnya lakukan hal-hal berikut ini. Lihat kembali kegiatan pilihan adik sebelum ini. Sebutkan bagian tubuh mana saja yang bergerak. Nah, kalau yang ini nih tadi kan Karina lompat tali. Yang bergerak adalah kaki, ya. Sebenarnya seluruh badan ya adik-adik ya. Kaki, kalau tangan kan untuk menjaga keseimbangannya, ya.
Kemudian ya badan lainnya mengikuti gerakan ya. Jadi tujuannya tumpuannya ada di kaki dan tangan. Apa gunanya gerakan itu? Nah, tadi ya sudah ada di sini ya, bisa menurunkan berat badan, keseimbangan, dan koordinasi. Nah, ceritakan nanti di depan kelas. Nah, jadi pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!